Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah Geologi Umum, di mana kita sudah menginjak minggu ke-14 atau minggu terakhir sebelum nanti teman-teman akan melakukan UTS ya. Di pertemuan terakhir kali ini kita akan membahas salah satu poin penting ketika kita ingin mengidentifikasi atau kita ingin melakukan kajian kaitannya dengan geologi umum. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa di materi-materi sebelumnya yang di geologi, ketika kita ingin mencari geologi umum, fokus utama atau kajian utama yang kita ingin identifikasi adalah kaitannya dengan batuan beserta proses-prosesnya. Nah, ketika kita mengidentifikasi batuan, yang namanya batuan itu ada beberapa batuan, terutama batuan sedimen, itu dia memiliki perlapisan-perlapisan batuan yang kita juga harus identifikasi. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang batuan sedimen, kemarin sudah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa batuan sedimen itu adalah merupakan batuan yang paling sering ditemukan dan paling banyak keberadaannya di atas permukaan bumi, sehingga hampir semua tempat, semua wilayah itu pasti memiliki batuan sedimen. Dan karena sebarannya itu banyak dan juga menempati hampir sebagian besar permukaan bumi, maka batuan sedimen menjadi penting dalam kajian geologi, sehingga dikenal ada namanya identifikasi stratigrafi. Identifikasi stratigrafi ini kaitannya dengan batuan sedimen. Apa itu stratigrafi? Kita akan belajar pada minggu kali ini tentang identifikasi stratigrafi, apa itu stratigrafi, kemudian bagaimana cara membuat stratigrafi dan seterusnya. Nah, ini pertama kita bahas tentang definisi. Apa itu stratigrafi? Stratigrafi itu berasal dari kata strata gitu nih. Kalau dalam bahasa Yunani, strata itu artinya apa? Tingkatan. Bisa tingkatan, bisa perlapisan, dan seterusnya. Berarti stratigrafi itu secara sempit itu apa? Stratigrafi secara sempit itu merupakan pemerian atau penjabaran dari berbagai macam lapisan batuan. Jadi misalnya teman-teman ketemu batuan sedimen di lapangan, kemudian di situ ada 5 lapisan, dan di tiap lapisan itu nanti dijabarkan mulai dari karakteristiknya, kemudian mulai dari proses terbentuknya bagaimana, umurnya berapa, itu adalah yang dinamakan sebagai stratigrafi. Di tiap lapisan itu dipemerikan untuk dijabarkan masing-masing, itulah yang dinamakan stratigrafi secara sempit. Tetapi secara luas apa? Secara luas itu stratigrafi adalah ilmu yang mempelajari tentang perlapisan batuan, sama ya, perlapisan batuan yang ada di kerak bumi, yaitu khusus pada batuan sedimen ya, khusus pada batuan sedimen. Kenapa hanya khusus pada batuan sedimen? Karena batuan yang lain itu tidak ada perlapisan seperti di batuan sedimen. Kalau di batuan sedimen itu adanya menunjukkan perlapisan, karena di tiap perlapisan itu dia menunjukkan adanya umur pengendapan yang berbeda, sehingga patut untuk diidentifikasi. Berbeda dengan batuan yang lain, seperti nanti kalau misalkan metamorf dan juga batuan beku, itu ada perlapisan, itu hanya kesan perlapisan. Ketika dilihat umurnya, pengendapannya itu semua sama. Tapi kalau sedimen berbeda, di tiap lapisan batuan itu umurnya masih akan berbeda. Pada batuan sedimen ya, beserta asal-usul susunan lapisan batuan. Jadi prosesnya, kenapa ini asal-usulnya dari lapisan pertama itu dari mana, lapisan kedua itu dari mana, lapisan ketiga dari mana, dan seterusnya. Dan hubungan antara perlapisan batuan tersebut, dan hubungannya ya, misalkan antara batuan yang paling atas dengan yang paling bawah itu hubungannya apa, secara umur itu bagaimana, tua yang mana, muda yang mana. Dan juga kemudian kenapa kok batuan yang paling atas itu dia bisa menumpangnya hanya di batuan yang paling bawah dan seterusnya. Itulah yang saya pelajari. Sehingga secara luas itu stratigrafi tadi selain memerikan atau menjabarkan karakteristik dari tiap-tiap perlapisan batuan sedimen, tapi dia juga menjelaskan asal-usul tiap perlapisannya itu bagaimana, kemudian hubungan antar tiap perlapisan bagaimana. Itulah yang dinamakan sebagai stratigrafi. Ilustrasinya ada seperti ini. Jadi ketika teman-teman menemukan ini adalah batuan sedimen ya fotonya. Ketika teman-teman menemukan batuan sedimen di lapangan, kemudian di situ ada terlihat perlapisan-perlapisan seperti ini. Nah, terus langkah apa yang teman-teman lakukan? Bagaimana cara mengkaji batuan sedimen tersebut? Ketika saya sebelum masuk ke sini ya,
Misalkan teman-teman ketemu batu lain ya, batuan beku. Batuan beku itu kan satu ya sudah, berarti teman-teman tinggal mengidentifikasi saja. Kalau batuan bekuan tidak punya perlapisan, ketemu batuan beku langsung identifikasi di situ karakternya, kemudian sifat fisiknya bagaimana, sifat kimianya bagaimana, sifat yang lain-lainnya bagaimana, nanti dicari namanya apa sudah ketemu batuan beku. Metamorf juga sama kalau tidak ada kesan perlapisannya. Tinggal dilihat batuan metamorf itu masuk karakternya apa, sifatnya apa, nanti dicari yang sifat cocok seperti ini namanya apa. Tapi kalau batuan sedimen agak sedikit berbeda. Karena dia punya perlapisan, maka di tiap perlapisan itu harus diidentifikasi dengan membuat yang namanya stratigrafi. Sehingga yang awalnya bentuknya seperti ini di lapangan, teman-teman bisa membuat stratigrafinya dalam bentuk catatan atau dalam bentuk gambar di dalam buku, itu dibuat menjadi seperti gambar seperti ini. Di situ ada informasi banyak sekali dalam kita mengidentifikasi stratigrafi. Mulai ada ini meter above base, berarti kedalaman, thickness, ketebalan, bed number, nomornya, ini litologinya, teksturnya, sedimentary structure-nya atau struktur sedimennya, kemudian paleo current-nya atau arus purbanya, kemudian fosilnya, warnanya, dan catatan yang lain. Itu adalah yang harus dicatatkan dalam membuat stratigrafi. Dan ini semua dilakukan di lapangan ya, bukan di lab dan bukan di apa, semua di lapangan. Diukur misalkan ketebalannya berapa, kemudian dicatat di situ litologinya masuk apa, teksturnya bagaimana, kemudian apakah ada fosilnya atau tidak, apakah warnanya seperti apa, dan seterusnya seperti itu. Nah, terus komponen apa saja sih yang perlu dicatat dalam ketika kita membuat stratigrafi? Jadi misalnya kita ketemu batuan seperti ini, apa yang perlu dicatat di dalam kita membuat stratigrafi? Nah, apa yang perlu dicatat? Kita akan bahas dari tiap komponen yang ada di dalam tabel ini ya, dalam tabel ini yang nanti akan insya Allah akan dibuat teman-teman ketika mungkin di lapangan tentang stratigrafi. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, sedikit mengulangnya. Jadi bahwa ketika kita ingin membuat stratigrafi, teman-teman tuh harus memegang lagi hukum dasar geologi ya, atau beberapa konsep-konsep dari konsep dasar geologi yang teman-teman harus kembali ingat atau kembali buka lagi. Karena ini menjadi poin penting atau kunci penting ketika kita mengidentifikasi suatu perlapisan batuan atau mengidentifikasi kondisi stratigrafi dari suatu batuan sedimen. Ada 5 prinsip yang teman-teman harus pegang. Sebenarnya ini juga sudah kita bahas ya, tapi tidak akan saya bahas ulang lagi. Pertama yaitu prinsip uniformitarianisme, kemudian yang kedua prinsip steno atau horizontalitas, yang ketiga yaitu prinsip superposisi atau superposition, dan yang keempat prinsip cross-cutting relationship, dan yang kelima yaitu prinsip faunal succession. 5 prinsip inilah atau 5 hukum dasar inilah yang teman-teman harus pegang dulu, harus teman-teman tahu dulu. Karena kalau teman-teman tidak tahu sama sekali tentang 5 hukum dasar ini, ya tidak akan bisa mengidentifikasi atau membuat stratigrafinya. Karena 5 ini adalah kunci dasar. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Monggo nanti teman-teman bisa membuka kembali catatannya pada tiap-tiap prinsip ini maksudnya apa, tapi yang jelas saya ingin sedikit mereview saja. Yang pertama adalah prinsip uniformitarianisme, itu artinya apa? The present is the key to the past. Bahwa setiap kejadian masa sekarang itu adalah pengulangan kejadian masa lampau. Jadi kondisi sekarang bisa untuk merunut kejadian masa lampau. The present is the key to the past. Dan juga kejadian masa lampau dan masa sekarang akan kembali berulang di masa yang akan datang. Prinsip uniformitarianisme. Nah, prinsip steno atau horizontalitas, namanya horizontalitas berarti semua pengendapan berlapisan sedimen itu terendapkan secara horizontal awalnya, sejajar dengan permukaan dari permukaan buminya. Nah, prinsip superposisi bahwa umur pengendapan perlapisan itu diendapkan dari yang paling tua menuju ke paling muda, sehingga lapisan yang paling atas, paling dekat dengan permukaan lahan, dia adalah yang paling muda, sementara yang paling bawah itu adalah yang paling tua. Itu prinsip superposisi. Dan prinsip cross-cutting relationship, jadi ketika ada fenomena atau ada suatu kejadian geologi atau ada proses geologi seperti contohnya patahan, lipatan dan seterusnya, dia adalah yang paling muda. Nah, itu nanti dibuka lagi ya. Kemudian yang terakhir faunal succession, jadi fosil. Jadi ketika ada fosil yang sama dalam
satu perlapisan, berarti dianggap perlapisan tersebut memiliki umur pengendapan yang relatif sama. Itu definisi faunal succession. Nanti bisa dibuka kembali catatannya yang terkait dengan penjelasan saya di geologi umum tentang hukum dasar geologi. Nah, kemudian kita akan mulai membahas sebenarnya apa saja sih komponen dari stratigrafi itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan bisa bahas satu persatu ya. Di tabel paling kiri itu ada yang namanya meters above base dan juga thickness. Jadi maksudnya apa? Terkait dengan ketebalan lapisan per unit batuan. Jadi teman-teman ketika ingin membuat stratigrafi, langkah awal itu adalah yang jelas pertama adalah membedakan tiap perlapisannya. Ketahuan dari apa? Mungkin dari warna, mungkin dari tekstur, terlihat sekilas. Setelah dibuat pembedanya di tiap lapisan, langkah selanjutnya adalah teman-teman menghitung ketebalan di tiap perlapisan. Bisa dengan menggunakan pita ukur atau meteran atau apapun yang bisa untuk mengukur ketebalan dari tiap perlapisannya. Sehingga dengan teman-teman mengukur itu dan juga menggambarkan di dalam tabel ini, teman-teman dari tabel ini bisa menggambarkan ukuran ketebalan dari suatu batuan tertentu atau dari suatu lapisan batuan tertentu. Itu nggih. Jadi langkah awal sekali lagi ya, teman-teman ketika ketemu batuan sedimen, ketemu banyak sekali perlapisan. Nah, dari perlapisan ini dari tiap-tiap perlapisan ini di tiap perlapisan yang teman-teman ketemui itu harus dipisah-pisahkan dulu. Pemisahan lapisan bisa berdasarkan karakternya yang berbeda, entah itu nanti dengan warna, entah itu dengan tekstur atau dengan kenampakan yang lain. Nah, setelah dibedakan perlapisannya, kemudian diukur ketebalannya di tiap perlapisan dan kemudian nanti dicatat di dalam tabel ini. Itu ya, bisa dengan pita ukur atau meteran. Dan yang kedua litologi ya, ini adalah yang komponen paling utama, kondisi litologi atau jenis batuannya. Jadi teman-teman ketika tadi sudah menggambarkan ketebalan dan di tiap perlapisan itu mesti akan memiliki jenis batuan yang berbeda. Yang dipegang adalah itu. Nah, dan di litologi ini, komponen litologi ini harus bisa menggambarkan apa tentang jenis batuan pada tiap perlapisan. Jadi jenis batuan di lapisan paling atas itu apa, yang bawahnya itu apa, yang bawahnya lagi apa, dan seterusnya. Dan informasi litologi itu dicatat dalam bentuk simbol ya. Jadi kalau di dalam membuat tabel, litologi itu dicatat dalam bentuk simbol seperti itu. Jadi disimbolkan. Dan simbol ini sebenarnya sudah ada simbol umumnya dalam pembuatan stratigrafi. Ini teman-teman tinggal coba cari saja, karena kalau saya tampilkan banyak sekali ini. Coba aja nanti cari di Google atau di media lain tentang sandi stratigrafi ya. Di situ akan banyak sekali. Oh, ternyata kalau batuan gamping itu simbolnya seperti disusun seperti bata-bata, itu penuh gambarannya. Kalau ada fosilnya digambarkan dengan fosil yang seperti ini. Dan kalau yang batu pasir itu bentuknya seperti apa, yang batu lempung seperti apa, itu ada semua cara menggambarkannya, simbol-simbol yang digambarkan. Nah, kenapa ini dibuat simbol? Karena untuk lebih memudahkan. Kalau ditulis mungkin tempatnya akan membutuhkan tempat yang panjang, tapi kalau hanya dibuat dengan simbol itu akan lebih mudah untuk mengidentifikasi. Sehingga teman-teman juga perlu tahu tentang penyimbolan litologi. Karena kalau tidak tahu tentang penyimbolan litologi ya nanti ketika membaca stratigrafi yang dibuat itu nanti akan kesusahan sendiri untuk mengidentifikasi jenis batuan di tiap lapisan. Nanti teman-teman coba cari saja tentang penyimbolan terkait dengan nama-nama batuan atau jenis-jenis batuan, dicari nanti boleh. Nah, tetapi memang biasanya agar ini bisa dibaca oleh orang awam selain orang geologi gitu ya, biasanya tuh untuk melengkapi saja, biasanya di samping dari litologi itu diberikan pemberian nama batuan atau formasi di samping simbolnya. Disebutkan, oh misalkan yang tahu tuh hanya kita yang membuat penyimbolannya, karena kita mungkin sudah biasa membuat stratigrafi, tapi mungkin orang lain ketika membaca akan sulit jika hanya menggunakan simbol. Makanya di sampingnya diberi kolom satu lagi, di samping litologi itu diberikan keterangan for litologinya. Misalkan oh ini batu gamping, oh ini batu lempung, oh ini batu lanau dan seterusnya. Di sampingnya itu bisa juga.
Kemudian selanjutnya sampingnya litologi ada yang namanya tekstur. Nah, ini terkait tekstur batuan. Tekstur batuan yang di sini itu harus menggambarkan tentang tekstur dari batuan pada tiap perlapisannya, Apa yang dominan di situ? Apakah clay dan silt atau lempung dan debu? Apakah pasir atau sand atau apa gravel gitu di situ ya. Clay dan silt itu maksudnya lempung dan debu. Lempung dan debu itu dilihatnya dari mana? Kalau batuan itu dia memiliki tidak terlihat komponen penyusunnya atau teksturnya itu sangat lembut sekali, itu biasanya dia masuk ke clay dan silt atau masuk ke dalam klasifikasi lempung dan debu. Kalau agak kasar dia masuk ke sand, tapi kalau dia besar-besar bongkah-bongkahnya dia masuk ke gravel. Nah, dan di pasir itu sendiri, pasir itu juga terbagi menjadi 3. Ada yang pasir ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Ada pasir F, MC ya. F itu yang paling lembut, M itu yang medium, C itu yang coarse. Coarse itu maksudnya yang kasar gitu, mendekati ke arah gravel, tapi masih pasir. Itu tekstur pembedanya seperti itu. Dibuat dalam bentuk simbol arsiran. Nah, ini dibuatnya dalam bentuk simbol arsiran. Yang teman-teman lihat di sini bentuknya itu arsiran. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa arsiran ini digambarkan ada yang ukurannya besar dan tebal, ada yang ukurannya kecil. Kalau teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada yang kalau clay siltnya di sini tebal semua, sementara di sini ada yang tipis, kecil-kecil seperti ini. Ini maksudnya apa? Maksudnya jika ukurannya besar dan tebal, maka ukuran butirnya itu semakin kasar. Berarti kalau teman-teman membaca dari sini yang paling atas lapisannya, dia berarti clay siltnya dia cenderung kasar, masuk kasar sehingga masuk ke sand yang lembut, ternyata dia masih cenderung kasar lagi sehingga full, masuk ke medium masih full, tetapi masuk di coarse masih belum ada, sehingga dia kategorinya masuk ke pasir yang medium yang untuk atas. Yang bawahnya clay dan silt tapi dia sudah masuk ke tinggi tapi belum masuk ke pasir. Berarti dikatakan dia masih clay, lempung dan debu. Dan seterusnya. Di sini ada yang di tengah ini ya, di tengah dia sudah masuk ke gravel. Berarti dia tingkatnya gravel tapi yang gravel masih tipis seperti itu, atau pasir yang kecil. Butirannya belum terlalu gravel yang besar-besar seperti itu. Sehingga itu ya, jadi arsiran tapi di tiap arsiran itu dia menunjukkan tingkat kekasarannya. Semakin tebal dan juga semakin besar ukuran dari arsirannya, maka dia dikatakan ukuran butirnya itu semakin kasar. Nah, terus kemudian informasi lain yang kaitannya dengan tekstur seperti kemas, tingkat kebulatan, dan juga bentuk itu bisa dicatat di dalam buku catatan lapangan. Bisa ditambahkan di catatan lapangan, tapi tidak di dalam buku stratigrafi ini. Begitu. Itu tentang tekstur batuan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sebelahnya dari struktur batuan itu ada struktur sedimen dan juga kontak. Nah, struktur sedimen dan juga kontak ini menggambarkan struktur geologi yang ada pada setiap perlapisan. Struktur geologi ya, terutama yang struktur geologi, baik yang struktur geologi primer maupun struktur geologi sekunder. Tetapi khusus untuk batuan sedimen. Ada apa aja kemarin primer? Kalau primer seperti apakah ada cross beddingnya, apakah ada yang graded beddingnya, kalau yang sekunder apakah ada patahan, ada lipatan, ada kekar dan seterusnya seperti itu. Sehingga semua struktur geologi yang ditemukan pada tiap perlapisan itu harus dicatat. Apakah ada ketidakselarasan, apakah ada unconformity dan seterusnya, itu disertakan di dalam sedimen strukturnya, dan juga apakah ada kontak dengan batuan atau tidak, itu juga perlu dicatatkan. Dan semua ini dituliskan dalam bentuk simbol ya, dan di simbol ini juga teman-teman harus pelajari. Nanti coba cari saja di Google tentang penyimbolan dalam stratigrafi untuk menyimbolkan tentang struktur sedimen. Nanti bisa dicari di Google, banyak sekali yang sudah mengupload. Karena kalau saya tampilkan di sini ya akan banyak sekali struktur-struktur, gambar-gambarnya. Nanti malah kita belajar menggambar, bukan belajar tentang komponen cara menggambar stratigrafi itu sendiri.
Itu struktur sedimen dan kontak teman-teman, makanya harus tahu juga tentang struktur primer dan sekunder. Kalau teman-teman di lapangan tidak tahu ini masuknya struktur primer atau sekunder ya, primernya itu dia primer masuk apa ya, sekundernya dia masuk apa ya, kalau tidak tahu ya tidak akan bisa menggambar stratigrafi ini. Makanya memang pengetahuan yang kemarin di minggu-minggu sebelumnya itu kita bahas itu semua berkaitan untuk mengidentifikasi kondisi di lapangan maupun untuk yang kemarin kita bahas ya tentang untuk yang di peta seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya arah arus purba atau paleocurrent. Nah, ini arah arus purba ini menggambarkan kondisi arah arus purba pada setiap perlapisan sedimen. Jadi arahnya dulunya itu kemana sih, misalkan arah perlapisan batuan. Oh ternyata arah perlapisan batuan dulunya itu ke arah utara, tapi sekarang kembali ke selatan. Itu perlu dituliskan paleocurrent-nya. Atau arah pengendapannya itu dulu kemana, misalkan arah pengendapannya ke barat, tapi sekarang kok menghadap lapisannya itu menghadap ke utara. Ini adalah hal yang perlu dicatatkan, karena itu kaitan dengan arah arus purba. Nah ini biasanya tuh bagaimana cara mengidentifikasi arah arus purba, biasanya itu tergambarkan atau membekas pada tiap perlapisan batuan dari hasil proses pengendapan gitu nih. Jadi misalnya ada pengendapannya karena sungai, berarti akan kelihatan di batuan itu dulu aliran sungainya itu mengarah kemana, dilihat dari adanya bekas-bekas seperti aliran sungai seperti itu di batuannya. Karena apa? Prinsip geomorfologi yang kedua, setiap proses geologi di lapangan itu mesti akan meninggalkan jejak atau bekas yang unik pada tiap batuan, pada tempat yang dia terjadi itu, sehingga mesti akan menimbulkan bekas. Prinsip geologi atau prinsip geomorfologi yang kedua. Nah, dan untuk arah-arah purba ini digambarkan atau dituliskan dalam bentuk simbol arah ya. Dan simbol arahnya itu digambarkan dengan arah utara, barat, timur, selatan, dan seterusnya dalam simbol derajat seperti itu. Kalau yang atas berarti menunjukkan arah utara, yang bawah menunjukkan arah selatan. Berarti kalau menghadapnya ada, jadi dia searah jarum jam ya. Jadi yang atas itu utara, kalau agak serong ke kanan itu dia berarti mendekati ke arah timur. Kalau bawah itu selatan, serong ke ke kiri berarti dia adalah arah barat. Nanti itu bisa teman-teman sudah tahu cara menggambarkannya dengan simbol seperti itu ya. Simbol kalau panahnya ke atas, contohnya seperti yang digambar ini ya. Kalau ini ada panah ke atas berarti dia arahnya ke utara. Kalau panahnya ke bawah ini berarti dia ke selatan. Kalau miring ke sini berarti dia mendekati ke arah timur. Kalau yang ini berarti mendekati ke arah barat dan seterusnya seperti itu. Itu untuk paleocurrent, harus berubah. Kemudian fosil. Fosil ini dimaksudkan untuk menggambarkan jenis-jenis fosil yang ditemukan pada tiap perlapisan batuan. Gitu, guys. Jadi misalkan ketemu di perlapisan batuan A itu ada fosilnya, digambarkan di situ fosil apa saja yang ditemukan. Nah, kalau misalnya tidak ada gimana ya? Tidak usah dituliskan. Kalau ada saja. Ya kan tidak semua batuan sedimen itu ada fosilnya. Ada beberapa yang tidak ada fosilnya, ada. Tapi kalau ditemukan fosil itu tolong untuk dicatatkan di tiap perlapisan batuan. Nah, dan teman yang patut dicatat itu tidak hanya fosil yang berupa makroorganisme ya, seperti kalau ketemu mamut atau ketemu manusia atau ketemu binatang besar itu tidak, tapi ya mulai dari yang fosil binatang makroorganisme ataupun yang mikroorganisme. Jadi termasuk hewan-hewan yang kecil-kecil yang mungkin dulu hanya ukurannya seperti serangga-serangga kecil ketemu, itu juga dicatatkan, atau kerang-kerang kecil dicatatkan seperti itu. Sehingga semua fosil tidak hanya yang makroorganisme tapi termasuk juga yang mikroorganisme. Nah, ini pencatatannya juga dicatatkan dalam bentuk simbol geologi yang sudah sering digunakan. Coba nanti teman-teman cari aja buku panduan untuk membuat stratigrafi, nanti di situ ada semua fosil. Beberapa contoh fosil yang sering ditemui di batuan karbonat ya, atau di batuan gamping, gampangnya seperti itu. Ada fosil koral seperti itu. Jadi fosil koral itu adalah fosil terumbu karang atau fosil kerang, itu koral ya. Bentuknya kan seperti ini kalau ketemu di lapangan. Jadi seperti batuan, terus kemudian ada garis-garisnya seperti ada pancaran sinar matahari, itu adalah koral. Nah, cara menggambarkannya bagaimana ya? Cara menggambarnya tinggal seperti ini, bentuk bulat, kemudian ada yang garis-garis ke
ada titik pusatnya, kemudian garis-garis keluar. Nah, itu contoh untuk menggambarkan ada fosil koral seperti itu. Kemudian ada fosil krinoid. Krinoid itu berarti dulunya adalah semacam rumput laut gitu nggih. Rumput laut ada brachianya, bentuknya seperti ini, digambar aja seperti bentuk huruf Y, tapi dia ada cabangnya banyak. Ini kalau di batuan ketemunya gambarnya seperti ini bentuknya, dia krinoid. Struktur krinoid dia adalah seperti semacam rumput laut dulunya. Dicatatkan walaupun hanya mikroorganisme. Contohnya lain, ada foraminifera besar, seperti contohnya ada keong, ada kerang, dan seterusnya. Ini ya semua dicatatkan. Ada mikrofosil juga dicatatkan. Makanya terus bagaimana kalau mikroorganisme Pak untuk mengidentifikasi di lapangan? Makanya teman-teman harus membawa loop juga. Di dalam kita mengidentifikasi geologi, salah satu alat yang paling penting untuk kita bawa selain kompas, selain palu geologi itu adalah loop geologi. Sehingga ketika kita ingin mengidentifikasi fosil yang ukurannya mikro, tidak bisa kita lihat langsung dengan mata, kita bisa menggunakan loop untuk memperbesarnya, untuk membantu seperti itu. Terutama yang mikrofosil ini akan kalau langsung dengan mata itu akan agak susah, makanya perlu dengan loop. Seperti itu. Makanya ini juga perlu dibawa untuk loop ini untuk mengidentifikasi hal-hal seperti macam ini. Kemudian komponen selanjutnya yaitu ada warna. Kalau warna tidak perlu saya jelaskan. Warna teman-teman sudah tahu semua. Insya Allah kalau tidak buta warna, insya Allah semua teman-teman bisa membedakan. Ya, warna nyatanya aja. Misalkan ketemu warnanya oranye, ya gambarkan di situ oranye. Ketemu hijau, gambarkan warna hijau. Ketemu kuning, gambarkan warna kuning. Nah, untuk simbolisasi warna ini bisa langsung dengan menggambarkan. Ketika kita membawa pensil warna ya misalkan itu bisa langsung digambar di arsir di situ warnanya. Oh warnanya kuning, ambil pensil warna kuning diajarkan di situ di lapisan itu. Warnanya merah langsung ambil pensil warna merah ajarkan merah dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya kita tidak membawa ya bisa dituliskan warnanya misalkan yellow berarti disingkat YELL atau kuning ya disingkat apalah gitu yang orang lebih familiar penyingkatannya seperti itu. Itu boleh atau langsung dituliskan bisa merah kebiruan, merah kekuningan dan seterusnya itu bisa dicatatkan langsung. Kalau ada pensil warna langsung diwarnai boleh di situ seperti pelajaran mewarnai gitu ya. Yang terakhir ada kolom catatan. Kolom catatan ini biasanya untuk memberikan informasi tambahan dari tiap perlapisan batuan. Oh ternyata misalkan di batuan itu dia mengandung kalkopirit, dia mengandung tingkat pelapukannya itu sudah tinggi, atau misalkan dia mengandung tadi tekstur pasirnya dia cenderung kok tidak membulat tapi dia melonjong, atau dia misalkan mengkerucut atau mengkotak, itu dicatatkan di dalam remarks atau dalam kolom catatan seperti ini. Ini untuk yang catatan-catatan tambahan terkait dengan komponen stratigrafi yang tidak sempat tertuliskan di awal-awal. Ini bisa ditambahkan di kolom catatan seperti itu. Di tiap perlapisan batuan ya. Jadi misalkan ketemunya bentukan khasnya itu di batuan yang paling atas ya, yang digambar tuliskan yang paling atas, jangan terus dituliskan di paling bawah, tidak, tapi di tiap perlapisan. Nah, selain itu tadi yang salah satu contohnya ya, tapi beberapa kali juga ditemukan ada informasi tambahan yang biasanya itu dimasukkan juga dalam ketika kita membuat stratigrafi. Ini contoh lain ya, ini ada contoh juga pembuatan stratigrafi, bentuk stratigrafi. Di situ ada X atau epoch. X atau epoch ini adalah menggambarkan dari umur batuan. Jadi umur batuan itu juga perlu dimasukkan. Walaupun memang kalau untuk yang umur absolut ini memang harus menunggu hasil dari lapangan. Kita harus mengambil sampel di tiap perlapisan, kemudian baru dari sampelnya itu dianalisis lab, baru nanti ketemu umur absolut. Tetapi kalau umur relatif itu biasanya bisa diidentifikasi langsung di lapangan dengan melihat apa tadi prinsip horizontalitas dan juga superposisi, bahwa yang paling bawah itu adalah yang paling tua. Tinggal nanti cocokkan dengan peta geologi, dia masuk ke formasi apa. Nah, dari formasi itu bisa dilihat di peta geologi, oh ternyata dia di late Miocene, oh dia di late Oligocene, oh dia di Pliocene, oh dia di Pleistocene, oh dia di Holocene dan seterusnya seperti itu. Bisa
Sehingga ini menggambarkan umur batuan kalau yang mau lengkap ya sampai ke umur mutlak. Tapi kalau yang tidak ya pakai umur relatif juga bisa diperkenankan. Umur mutlak dan juga umur relatif kita kemarin sudah bahas ya. Umur mutlak itu yang berupa umur pastinya berapa, apakah 1 juta tahun yang lalu atau 5 juta tahun yang lalu atau 2 juta tahun yang lalu, itu adalah umur absolut. Bisa dilakukan dengan melakukan lab ya, mengambil sampel kemudian dilabkan dengan dating karbon. Nah, kalau yang relatif itu kita ya relatif, misalkan yang atas itu ternyata dia lebih mudah dibandingkan yang bawah ternyata lebih mudah dibandingkan yang bawahnya lagi dan seterusnya, itu yang relatif. Sehingga memang ketika kita membuat stratigrafi memang harus digambarkan juga skala waktu geologi yang kemarin kita sudah bahas. Skala waktunya ada yang namanya masa dan kala. Ada yang Miocene, Oligocene, Cretaceous dan juga Pleistocene. Nah, kemudian di situ ada masanya itu ada yang Holocene, kemudian ada yang Pleistocene akhir, Pleistocene tengah dan seterusnya. Kemarin kita sudah bahas, cuma nanti dibuka lagi yang tentang identifikasi kondisi geologi di lapangan. Nah, kemudian yang terakhir yang juga biasanya itu sering ditampilkan ketika kita membuat stratigrafi adalah lingkungan pengendapannya. Kenapa lingkungan pengendapan ini penting? Ya karena dari batuan itu kita bisa mengidentifikasi dulunya batuannya itu dia berasal dari mana sih? Apakah dari pengendapan sungai, apa dari pengendapan angin, apakah dari pengendapan gelombang air laut. Nah, itu kita bisa runut dari batuannya, dari karakteristik batuannya. Dan karena di tiap lapisan itu menggambarkan yang berbeda-beda, dari itu kita nanti bisa cerita kondisi masa lalunya. Oh, ternyata di lapisan yang paling atas itu dia lingkungan pengendapannya sungai, bawahnya ternyata kok danau atau marin, bawahnya lagi kok gelombang air laut. Berarti dulunya adalah sebelum dia aktivitas sungai, berarti dia sempat terbentuk yang namanya danau di situ. Mungkin karena sungainya tertinggalkan bisa saja terbentuk danau tapal kuda. Tapi kok bawahnya laut, berarti dulunya ada laut. Berarti mungkin saja kalau dirunut, dulunya adalah berarti laut, yang kemudian lautnya mungkin mengering atau mengalami pengangkatan di wilayah itu, dan di situ masih ada sisa air laut yang dia membentuk danau seperti itu. Nah, danau itu sehingga menyebabkan endapannya itu endapan danau lah, kusrin. Nah, tapi mungkin pada masa sekarang karena ada proses tertentu menyebabkan itu danaunya mungkin hilang, kemudian terbentuk alur sungai di situ sehingga pengendapannya sungai. Bisa terjadi, kita bisa runut seperti itu dengan kita tahu lingkungan pengendapannya. Dan itu dituliskan di tiap perlapisan ya. Walaupun mungkin dalam 1, 2, 3 lapisan mungkin akan sama. Misalnya yang paling atas bawahnya dan yang bawahnya lagi sama pengendapannya. Berarti tuliskan yang sama, misalnya pengendapannya sungai semua. Tapi di bawahnya baru beda. Misalkan pengendapannya karena gelombang air laut, berarti tuliskan karena marin seperti itu. Nah, dan lingkungan pengendapan berbeda, maka karakter batuannya jelas berbeda. Jelas antara lingkungan pengendapan sungai dengan lingkungan pengendapan marin, karakter berbatuannya jelas akan berbeda. Yang kalau marin biasanya itu cenderung dia lebih kasar, kalau yang sungai cenderung lebih halus secara tekstur, secara surutasi. Karena apa ya, pengendapannya teratur, sungai itu satu arah saja. Kalau gelombang pasang surut itu kan bolak-balik, sehingga makanya dia cenderung lebih surutasinya lebih kasar, tidak halus. Nah, untuk tambahan pengetahuan, lingkungan pengendapan batuan sedimen itu terbagi menjadi 3 ya. Ada lingkungan pengendapan daratan, ada lingkungan pengendapan transisi, dan lingkungan pengendapan laut. Nah, lingkungan pengendapan daratan itu ada banyak, ada alluvial fan atau kipas aluvial, berupa kipas aluvial, ada lingkungan pengendapan lake atau danau, lingkungan pengendapan gurun, ada lingkungan pengendapan danau, ada lingkungan pengendapan sungai, dan lingkungan pengendapan rawa. Nah, ciri khasnya apa? Kalau lingkungan pengendapannya dari kipas aluvial, ciri khasnya mesti kaya akan kuarsa. Kalau teman-teman ketemu batuan sedimen, dia kaya akan kuarsa, dan karena itu pengendapannya gara-gara di atas daratan, maka dia termasuk yang di kipas aluvial. Kemudian material dominannya berupa pasir dan gravel dengan surutasi yang buruk. Kenapa surutasinya buruk? Karena kipas aluvial itu terbentuknya seperti longsoran. Kemudian dia membentuk seperti kipas menyebarnya, sehingga apa semua terbawa di situ, sehingga bercampur, sehingga tidak ada pemilahan yang baik, sehingga surutasinya buruk, tetapi dominannya berupa pasir dan gravel seperti itu. Itu yang ciri khas dari
wilayah yang lingkungan pengendapannya itu dari kipas aluvial. Kalau dari rawa bagaimana? Kalau dari rawa biasanya itu nanti ditemukan di batuan sedimen itu adalah batu bara, endapan batu bara. Kenapa? Karena ciri khas rawa itu dia mesti dulunya ada banyak sekali seresah-seresah tanaman atau tanaman-tanaman yang mati kemudian tersimpan sehingga membentuk batu bara. Kalau teman-teman menemukan ada lapisan sedimen terendapkan di situ ada batu baranya, berarti kemungkinan dulunya dia adalah sempat menjadi rawa. Kemudian gurun. Kalau gurun ciri khasnya apa? Ada endapan pasir, ini jelas ya. Kalau gurun itu endapannya pasir, sortasinya itu baik, kebundarannya baik, dan juga ada cross bedding. Itu adalah ciri khas dari endapan gurun. Karena apa? Kalau gurun itu kan pengangkutannya secara angin, sehingga mesti endapannya itu ya halus karena yang mengangkat itu angin. Angin itu tidak mungkin membawa yang ukuran bongkah besar-besar, itu tidak mungkin. Mesti yang bongkah kecil-kecil. Kemudian lingkungan pengendapan danau. Kalau danau ciri khas sedimennya mesti berputar halus, kemudian mengandung kaya akan bahan organik jelas karena danau, dan juga menghasilkan serpih berlapis yang banyak mengandung minyak. Itu ciri khas kalau di pengendapan danau. Dan kalau lingkungan sungai, ya lingkungan sungai biasanya endapannya terdiri dari kuarsa, gravel dengan kebundaran baik dan juga pasir dengan sortasi yang baik. Bedanya dengan kipas aluvial dari sortasinya. Kalau dari kipas aluvial tadi sortasinya buruk, tetapi kalau lingkungan pengendapannya sungai atau lift atau meandering sungai atau floodplain itu biasanya dia sortasinya itu bagus, pemilahannya bagus. Dari kasar sampai ke halus seperti itu. Dari yang ukurannya gravel menjadi yang lempung, clay atau silt atau debu seperti itu. Jadi dia pemilahannya baik sekali. Kalau yang kipas aluvial tidak baik atau kasar sortasinya. Kemudian lingkungan pengendapan transisi yang kedua, lingkungan pengendapan transisi itu ada delta. Delta tahu ya teman-teman ya. Jadi bentukan delta itu biasanya di muara sungai yang dekat dengan laut. Delta itu dominannya berupa endapan pasir biasanya. Kalau teman-teman menemukan ada dominannya endapan pasir, batuan endapannya dominannya pasir semua, dan berarti bisa diasumsikan dulunya dia adalah delta. Kemudian pantai dan endapan pantai dan juga barrier island biasanya itu berasosiasi dengan endapan tidal flat. Endapan tidal flat itu ya rataan lumpur biasanya. Dia ditemukan banyak sekali endapan lumpur, biasanya dia dulunya adalah pantai. Kemudian lagun. Kalau endapan lagun itu adalah merupakan semacam danau yang terbentuk akibat gelombang air laut, yaitu namanya lagun. Nanti apa itu lagun bisa nanti dipelajari di mata kuliah geomorfologi dasar. Nanti akan dipelajari. Mengandung sedimen berputar halus dibandingkan dengan sedimen di pantai. Gitu. Kemudian tidal flat itu terdiri dari lapisan lempung, lanau dan juga pasir halus gitu nggih. Jadi kalau ciri khas dari endapan yang transisi itu biasanya dia kandungan lempungnya cukup tinggi, ada lanaunya dan juga ada pasirnya seperti itu. Itu lingkungan pengendapan laut. Lingkungan pengendapan laut itu ada pertama reef, yaitu atau lingkungan pengendapan dulunya adalah terumbu karang. Dengan adanya biasanya kalau dulunya ada terumbu karang dan ditemukan adanya fosil kerangka yang berbahan kalkareus dan juga ada organisme koral dan juga alga itu biasanya. Kalau dulunya adalah biasanya sekarang membentuk batuan karbonat seperti itu biasanya kalau di reef atau di lingkungan terumbu karang atau di laut dangkal seperti itu. Kalau di continental shelf apa ciri khasnya? Kalau kandungannya itu pasir, lumpur dan juga lanau itu di continental shelf. Kalau continental slope dan juga rise itu apa campuran berbagai material karena ada arus turbidit sehingga ciri khas dari batuan yang dia dulunya berada pada continental slope dan juga rise biasanya dia material batuannya itu campur aduk, ada lanaunya, ada lempungnya, ada pasir, ada debunya campur aduk. Komposisinya itu hampir sama semua. Itu karena adanya arus turbidit. Dan yang terakhir yaitu di abyssal plain atau lingkungan laut dalam, biasanya dia tuh material sedimennya tuh berputarnya sangat halus, kandungan lempung hitamnya tuh sangat tinggi. Lempungnya tuh tidak hanya lempung yang coklat tapi dia lempung hitam karena dia hasil dari arus turbidit tadi ya. Kemudian biasanya terdapat beberapa fosil-fosil seperti fosil foraminifera, fosil radiolaria dan juga fosil diatom yang ditemukan pada batuan. Itu adalah ciri khas dari lingkungan pengendapan di abyssal plain atau lingkungan laut dalam seperti itu. Oke, kira-kira itu ya teman-teman. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa
Ketika teman-teman di lapangan, terutama ketika ketemu batuan sedimen, teman-teman tuh harus membuat yang namanya stratigrafi batuan. Untuk apa? Untuk menggambarkan tiap-tiap lapisan itu. Sehingga dari tiap-tiap lapisan itu teman-teman harus bisa mengidentifikasi, oh ini karakternya di lapisan A ini seperti ini, lapisan B seperti ini, kemudian proses terbentuknya lapisan di lapisan A itu seperti ini, B seperti ini, C seperti ini, kemudian proses asal usulnya atau lingkungan pengendapannya dari A itu seperti ini, B seperti ini, dan seterusnya. Sehingga dari situ, dari adanya stratigrafi itu kita bisa cerita banyak. Oh ini dulunya terbentuknya adalah dari laut dalam, kemudian dari laut dalam berubah karena ada pengangkatan menjadi laut dangkal dulu. Setelah laut dangkal karena ada pengangkatan sekarang terbentuk sungai situ, sehingga endapannya menjadi sungai dan seterusnya. Sehingga dari stratigrafi ini kita bisa bercerita banyak. Dan ini adalah komponen penting ketika teman-teman itu mengidentifikasi batuan sedimen di lapangan. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan stratigrafi. Semoga teman-teman menambah khasanah keilmuan tentang geologi dari teman-teman, terutama nanti ketika mengidentifikasi kondisi geologi di lapangan. Selain teman-teman harus tahu deep strike, teman-teman juga harus bisa menggambarkan tentang kondisi stratigrafi seperti ini. Baik, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.